Oke, halo semuanya, selamat datang ke dalam diskusi WDF yang terhormat Ryan sebagai owner dan teman-teman yang sudah hadir dalam diskusi kali ini. Baik, tanpa lama-lama mari kita mulai diskusinya. Sudah siap, ya? Siap, silakan mulai. Siap. Alright. Sebenarnya ini kayak tanya jawab tapi kita panjangin dikit lah, biar nggak kayak interview. Jadi oke, mulai aja. Oke, Terus pertanyaan materinya pertama. juga. Ya, Oke, pertanyaan langsung. pertama. Apa itu poligami? Jadi poligami itu merupakan pernikahan yang dimana pernikahannya itu lebih dari satu lawan jenis. Nah, Oke. itu poligami. Poligami. Oh. Ya, kalau yang gua dengar ini udah pernah terjadi sejak zaman dahulu dan sampai sekarang sepertinya masih ada. Ya, Cuman bukan di emang. Indonesia. Di Indonesia jarang kedengar ya, jarang banget. Tetap ada sih para artis-artis yang mereka itu poligami ya, kayak Sule. Ya cuman gitu bro, poligaminya ngaco gitu loh. Ya misal udah punya satu istri, ntar nambah lagi satu istri lagi, terus habis itu nanti cerai gitu. Aduh, gitulah. Iya emang. Apa kebanyakan poligami itu kadang suka disepelein gitu, nggak pada Iya, serius. disepelekan. Palingan tuh bawa nafsu terus. Ya, Nah, kalau katanya Buya Yahya, ya kalau katanya Buya Yahya nih ya bro, mungkin poligami itu kan sunnah Rasul. Sunnah Rasul gitu, tetap ada aturannya juga. Oh, ada aturannya. Apa itu aturan? Ya, oke, jadi gini. Sebelum kita masuk ke ruang lingkup poligami dulu ya. Nih, nikah itu juga ada 3 syaratnya. Bukan 3 syaratnya sih. Ya, bisa dibilang nikah itu ada 3 apa ya? 3 ya bisa dibilang syarat sih. Yang pertama, nikah tersebut menjadi wajib. Kalau semisal lu udah naik syahwatnya, terus lu udah mempunyai modal uang yang cukup, habis itu lu juga udah takut buat ngelakuin zina, ya udah lu nikah aja, itu hukumnya wajib. Ya. Terus habis itu nikah yang sunnah. Kalau sunnah itu misal lu orang-orang normal aja nih, terus lu punya duit buat lo nikah, tapi ya mungkin lo belum terlalu kepengen nikah, atau emang syahwat lu juga belum terlalu kepengen nikah lah, tapi lo udah bisa nikah, ya itu hukumnya sunnah. Ini yang kedua sunnah. Habis itu yang terakhir nih, itu haram, alias kalau semisal lu nikah sama orangnya, tapi ya nikahnya itu lu gunain buat ngerusak istri lu, ngerusak rumah tangga lu, nah itu hukumnya haram coy, gitu. Ya intinya mah sesuai niat aja ya. Ya niatnya kalau benar ya benar. Oke. Pertanyaan. Udah cukup kan yang ini? Oke, udah cukup kan? Ini belum masuk ke poligaminya nih, belum masuk ke poligaminya. Oh ya. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Apakah lo bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Tanyakan yang tadi lu tanya apa? Aturan poligami itu ya? Ya, aturan. Ini belum gue jawab nih. Kan tadi kan nikah sendiri itu kalau sama satu pasangan aja nih ya, lo itu harus bisa menanggung, lo harus bisa menanggung semuanya gitu loh, rumah tangga lo gitu. Terus lo harus bisa menghadapi konsekuensi gitu loh dari pernikahan lo. Apalagi kalau poligami, kalau semisal lo poligami itu, kalau gue dengar dari Buya Yahya ya, nih yang pertama sebelum poligami itu ada aturannya. Jadi istri itu harus mengabdi, harus melayani suaminya dengan setia. Sampai suaminya itu tidak bisa berkata, oh, aku ini pengen poligami. Jangan sampai kayak gitu. Jadi intinya suami itu mikir gitu loh, oh istriku ini bagus dalam melayani, istriku ini bagus dalam mengabdi. Udahlah cukup aja sama istriku, gak perlu nikah aku. Nah itu aturannya. Terus ya gitu. Habis itu jadi gitu ya. Terus? Ya gitu. Habis itu aturan poligami. Nih, kalau semisal lo udah poligami ya, lo itu jangan menduakan kedua mempelai istri lo. Istri yang pertama, misal nih, istri yang pertama maksud sama suaminya. Jadi maksudnya tuh
misalnya kan poligami kan berarti kan lebih dari satu istri kan. Maksudnya berikan mereka tuh dengan setimbal gitu ya, harus semuanya sama gitu. Jangan satu dipoligami, satu dicuekin gitu. Dan satu hal lagi nih, suami itu harus bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa, bro. Harus bisa meningkatkan kesadarannya gitu loh, dalam menghadapi konsekuen dia menikahi dua istri tersebut gitu. Dan yang pastinya istri yang kedua itu mempunyai adab gitu loh sama kakaknya, alias istri sebelumnya gitu, bro. Ya, oke. Sudah selesai penjelasannya? Sudah? Lanjut. Ya, kita lanjut aja. Pertanyaan kedua. Mengapa poligami pernah dilakukan? Apakah begitu penting? Sebenarnya kan satu istri kan udah cukup ya. Akan juga sekarang juga ada keluarga kita yang dahulu kan anaknya banyak kan, 12 tuh. Itu pun itu udah banyak dulu. Dulu justru sekarang itu paling banyak. Dulu itu udah kayak minimal itu. Nah, kalau satu istri bisa 12 anak, kenapa harus dua? Apakah begitu penting? Atau cuma buat nafsu aja? Sebenarnya gini, nih gue dapat cerita dari ibu gue sendiri ya, mengenai poligami. Asal lo tahu aja, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu berpoligami, bukan karena dia ngelihat ada cewek seksi, ada cewek cantik, terus dia nikahin, gak gitu coy. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu menikahi para janda-janda yang ditinggal perang oleh suaminya. Ya, jadi semisal suaminya ikut perang nih, terus suaminya mati syahid, daripada istrinya jadi budak seks gitu. Yang penting Rasulullah mempunyai tujuan yang mulia, yaitu menikahi para jandanya gitu. Untuk melindungi mereka juga ya dari. Ya, lo tau nggak, Bill? Lo tau nggak? Rasulullah gak nikahin cewek yang cantik sama seksi. Kata sama gue, dia itu nikahin para janda-janda yang emang udah udah tua gitu. Terus udah, mohon maaf aja nih, udah jelek gitu. Kan kalau semisal orang-orang yang poligami sekarang itu kan mereka itu nikahin orang-orang yang cantik, seksi gitu. Yang kelas atas lagi ya, sekarang. Iya. Begitu nikahnya 2, 3, 4 sekaligus lagi. Gila itu. Tapi sayangnya tuh yang sekarang tuh sepele. Nih kita nih gue nggak mau terlalu sensitif, tapi kita kasih contoh aja presiden pertama kita Soekarno. Itu banyak loh. Ada keturunan Jepang lagi, Jepang asli. Nah itu akhirnya apa? Berakhirnya apa? Cerai-cerai kan? Nah iya. Akhirnya pada cerai-cerai gitu. Sampai ada ini kan predikiran itu yang di Belanda, cucunya Soekarno kan. Dari istri yang keberapa tuh? Istri ke berapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Kalau nggak salah, istri berapa ya? 5 atau 7 gitu, lupa. Yang diketahui itu kalau gue denger kayaknya 3. Cuman yang aslinya 9 deh. Kayaknya loh. Kayaknya, inget gue. Kayaknya sih. Iya. Pokoknya kalau udah 4 sih, gue udah kategorikan itu banyak ya kalau 4. Soalnya, aduh. Dan ya emang semuanya berakhir cerai kan akhirnya. Ya mungkin ada beberapa yang nggak cerai, tapi ya intinya gitu. Sama yang gitu. Paling pertama banget cerai. Ini cerai. Emang gitu suka gitu. Ya pada intinya poligami tuh nggak boleh lo jadikan mainan gitu loh. Ya emang ada cewek yang pengen dipoligami gitu. Misal ceweknya, bang, aku nggak bisa hamil nih. Aku kira kalau semisal abang nikah sama cewek lagi, aku rela kok dipoligami supaya abang bisa punya anak. Nah, ada cewek gitu. Ada, katanya gue denger dari ceramah Buya Yahya, emang ada cowok yang mau di poligami itu emang ada. Karena alasan-alasan tertentu ya. Iya. Yang penting kan niatnya aja. Kalau misalnya dia nggak terima, misalnya istrinya cemburuan tuh jangan, justru bakal jadi KDRT, akhirnya nggak happy ending kan, malah bad ending yang ada. Ya intinya sih poligami itu harus ada kesepakatan dari dua pihak sih, jangan sampai nanti rumah tangganya jadi rusak gitu loh. Ya sama mertua juga. Mertua juga harus setuju. Siapa tahu nih,
istrinya setuju, tapi mertuanya nggak setuju karena merasa anak mereka dijadiin mainan seks atau mainan objek doang. Gitu. Iya betul, cuma dipermainkan aja gitu ya. Bisa. Iya. Jadi harus dua, mereka juga harus setuju. Kan mereka yang punya, mereka yang melahirkan, mereka yang ngurus dari kecil sampai besar, sampai mandiri kan itu mereka. Ya pasti kalau itu anak mereka digituin, pasti mereka nggak terima dong. Jelas lah, jelas. Iya, jelas. Oke, jadi oke lanjut. Kalau di Indonesia tuh legal nggak sih sebenarnya? Atau mungkin ada poligami di negara lain ilegal? Mungkin karena dikira permainan seks atau cuman dikira objek doang, gimana? Anda kira-kira di sini legal nggak? Oke. Sorry. Ya. Jadi Ya, gue sempat baca dari undang-undangnya dari Google nih. Ya. Gue baca pada intinya adalah poligami itu boleh dilakukan. Gue lupa pasalnya apa. Tapi yang penting itu ada kesepakatan dari dua pihak gitu loh. Kalau di Indo, gue dengar gitu. Ini sumbernya dari Google. Boleh. Ya. Kalau di negara lain gimana? Selain Timur Tengah deh. Selain Timur Tengah. Selain kayak Timur Tengah. Ya kayak Amerika, Jepang, Australia. Setahu gua sih kalau poligami di negara-negara barat ya, kan negara-negara barat tuh negara-negara yang emang apa ya, mayoritas muslim gitu juga ya. Gue juga belum pernah denger nih kabar orang-orang sana yang berpoligami gitu loh. Kan rata-rata orang Iya, gue juga jarang dengar apa orang Inggris ada yang poligami, jarang. Walaupun negara mereka liberal ya, jadi bebas. Walaupun bebas jarang. Biasanya yang paling sering ini poligami itu Asia. Artinya secara umum apa secara Islam nih? Kalau yang tadi lu tanyain di negara-negara lain, secara apa dulu? Secara umum? Secara umum aja deh, secara umum. Kalau mungkin secara umum sih, secara umum ya. Gue sih belum pernah denger ya kalau itu. Soalnya apa namanya? Kan rata-rata orang-orang yang poligami itu nih ya, gue dapat pandangan nih, gue dapat sumbernya dari YouTube juga, dari Buya Yahya. Banyak orang-orang mengira, wah Islam nih enak banget, gila, poligami, bisa punya istri satu, punya istri dua. Nah, jadi orang-orang barat itulah yang memandang, oh poligami ini aturan Islam gitu loh. Weh, orang Islam nih poligami coy, boleh punya istri lebih dari satu gitu. Justru kalau kata gue sih, yang biasanya dipandang-pandang poligami itu apa ya? Yang orang-orang Islam itu, kalau setahu gue sih. Iya, jadi ya emang ada beberapa orang Inggris, orang luar tuh yang berpikir kalau poligami itu benar-benar enak, selamanya enak. Tapi sebenarnya emang ada syaratnya, jadi nggak sembarang itu aja. Ada syaratnya. Dan pandangan orang lain mengenai poligami itu kan merujuk pada, kita lihat deh di Indonesia banyak orang-orang yang mungkin ya mereka kan orang Islam juga ya, banyak yang berpoligami juga kan. Nah, dari situ mereka pada mandang nih, poligami ini termasuk aturan Islam gitu. Padahal kan poligami juga ada aturannya sendiri kan mengenai itu kan. Karena hukum juga ada. Iya, gitu. Oh, gitu ya. Siap. Oke, kalau berarti itu udah banyak pertanyaan yang dijawab, tetapi masih ada. Lanjut. Boleh. Apa dampak positifnya? Kan kita sudah bahas dampak negatifnya ya, KDRT, marah-marah, ketidakadilan, ketidakpersetujuan, direndahin. Nah, kalau positifnya apa kira-kira? Kalau dampak positifnya ya mungkin kalau gue lihat dari sudut pandang gue, orang-orang yang poligami itu biasanya mereka ya, kalau gue denger itu dari biasanya nih istri nih, misal habis nikah, terus berapa tahun, istrinya itu kena kanker gitu loh. Dia itu gak kepengen suaminya itu kesepian gitu loh. Kalau misal dia meninggal gitu kan, jadi ada alasan tertentu gitu loh.
akhirnya suaminya disuruh nikah gitu. Dan disuruh nikah. Pastinya, ya pastinya dampak positifnya ya suaminya itu mempunyai istri, bisa ngejalanin rumah tangga lagi gitu. Ini kalau semisal ada alasan tertentu ya. Terus habis itu kalau alasan tertentu lainnya, kalau semisal nih istri pertama nggak bisa hamil, kayak tadi yang gue bilang itu, terus orangnya alias istrinya bilang, bang, gue kepengen lo nikah lagi gitu, karena kan gue nggak bisa ngasilin anak. Ya udah, akhirnya abangnya ini nikah lagi, terus punya anak, ya jelas dong bisa menghasilkan keturunan. Jadi kalau misalnya anaknya mandul, istrinya mandul nggak bisa punya anak, tapi dia setuju boleh dipoligami, berarti sah gitu kan? Ya. Itu alasannya. Tapi kalau menurut gue ya, ini alasan secara umumnya sih, ya pastinya kan nikah adalah ibadah ya. Kalau semisal kita nikah lagi, ya mungkin rezekinya nambah lagi, ya kan? Bener nggak? Rezekinya nambah lagi gitu. Bisa, tapi ya gitu. Tapi juga tetap aja tergantung sama niatnya. Ya tergantung sama niatnya. Kalau niatnya buruk pasti ada gitu. Iya. Kalau niatnya buruk ya kemungkinan besar KDRT. Gitu. Oke. Berarti itu udah terjawab ya? Yang udah positif, oke. Kira-kira nih, misalnya kalau ada banyak istri atau wanita yang ngeluh, yang merasa direndahkan derajatnya dan kenapa gitu. Jadi banyak wanita yang merasa direndahkan derajatnya mungkin karena poligami legal, jadi mungkin suaminya tertarik buat melakukannya. Nah, kalau banyak yang protes seperti ini, banyak wanita yang merasa direndahkan derajatnya karena suaminya mau poligami, padahal mereka nggak mau, apa sebaiknya dihilangkan saja aturan poligami legal, apa dijadiin ilegal aja, biar nggak pada sakit hati, nggak pada sedih. Soalnya kan pasti banyak lah yang cemburu, nggak mungkin semua orang bisa nahan kecemburuan, nggak ada. Pasti ada yang nggak bisa nahan kecemburuan sama sekali. Apa sebaiknya dihilangkan aja? Jadi gini, poligami itu kan dalam Islam udah dikasih aturannya ya. Kalau gue dengar dari sumber di Google, ada beberapa pendapat yang bilang poligami ini adalah mubah atau diperbolehkan, ya kan? Ada juga yang bilang poligami ini sunnah, ya. Tapi walaupun sunnah gitu kan ada aturannya juga. Jadi yang pertama, poligami itu udah termasuk bagian dari syariat agama kita, Islam gitu. Iya, emang. Nah, dan pastinya ya untuk para perempuan-perempuan anti poligami, kalau katanya Buya Yahya gini, ibu-ibu, nggak semua wanita itu tidak mau dipoligami. Gimana sih? Tidak semua wanita itu tidak ingin dipoligami. Ada juga wanita yang ingin dipoligami karena kan ada faktor-faktor yang membuat mereka ingin dipoligami, ya kan? Jadinya ya nggak apa-apa aja. Sama gimana nih kalau kata Buya Yahya, kalau semisal istrinya nih udah baik-baik segala macem gitu, udah ngelayanin, tapi suaminya tetap mau poligami, ya kalau katanya Buya Yahya mau nggak mau kan udah dalam aturan agamanya, ya kan udah aturan agama kan, ya udah direlain aja gitu loh, direlain. Dan intinya suami jangan sampai nganggep sepele, aturannya diingat, konsekuen rumah tangganya juga diingat. Iya. Sama itu juga secara finansial juga. Ya, secara finansial tuh kalau punya anak gimana gitu. Karena ya mungkin dulu pada berpegang teguh dengan kata-kata banyak anak banyak rezeki, tetapi kan sekarang sudah berbeda sistemnya. Apalagi sekarang justru kebalikannya, banyak anak banyak urusan gitu. Jadi kalau dihilangkan saja ya sebenarnya boleh, tapi pasti ada yang nolak, pasti bakal ada yang protes, kenapa dihilangkan saja gitu kan. Soalnya kan juga nggak semua cewek bisa ngelahirin, pasti ada yang mandul karena keadaan tertentu. Kan ada yang karena penyakit, ada yang karena emang nggak
sudi gitu, buat child free lah istilahnya. Walaupun sebenarnya gue juga nganggap child free itu agak gimana ya, agak jelas. Tapi ya udah cuy. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau menurut lu gimana poligami itu tuh? Apa poligami membuat derajat wanita rendah dari derajat wanita lain? Gimana menurut lu? Apa boleh? Menurut gue, ya. Menurut lu aja. Ya, apa aja deh? Seperti yang kita tahu, poligami itu kan sudah termasuk syariat Islam ya. Dan dengan adanya syariat itu kan nggak mungkin ya syariat itu asal-asalan ya kan, dikeluarin dari Rasulullah asal-asalan gitu. Pasti nggak mungkin asal-asalan kan. Dan kalau semisal pelaku poligaminya itu benar, ya pelaku poligaminya itu benar. Jadi misal nih istri satu ngambek nih kan, dia sedih, dia merasa tersakiti gitu loh, gara-gara punya istri dua. Gimana caranya sang suami ini tuh bisa nempel ke istri pertama dan juga nggak melupakan nempel ke istri kedua gitu loh. Alias jadi suami ini tuh ya harus bertanggung jawab atas tindakannya. Ya, bertanggung jawab atas tindakannya. Kan pelaku poligaminya itu bener gitu. Kan kalau kita dengar-dengar berita tuh banyak orang yang poligami itu kan salah kan, ngaco gitu loh. Ujung-ujungnya cerai gitu. Nah, itu tuh yang nggak bener dan bisa merendahkan derajat wanita yang dipoligamikan oleh dia gitu. Nggak cuma yang udah bukan cuma istri pertamanya, yang kedua juga. Jadi efeknya tuh kayak bumerang itulah, nyebar kayak domino. Dia kena, dia juga kena gitu. Oke, itu pendapatnya apa udah selesai? Pendapatnya? Sudah. Oke. Akibat sudah seorang. Oke. Menurut lu ini disaranin nggak? Poligami disaranin? Apakah poligami menurut lu menyarankan nggak poligami buat orang-orang anak-anak muda sekarang? Poligami untuk orang-orang. Sebenarnya kan ini balik lagi ke hukumnya ya, yang dimana hukumnya ada juga beberapa ulama yang tadi bilang mubah diperbolehkan gitu. Dan mubahnya ini itu tentunya juga ada aturan, terus juga yang sunnah gitu. Jadi kalau semisal tadi lu tanya apa? Coba disarankan bagi orang sekarang poligami itu? Kalau masalah disarankan sih, kalau kata gue sih lebih ke biasa aja sih Bang, karena kan yang namanya rumah tangga itu kan nggak sepele ya. Lu punya istri satu tuh nggak cuma lo nikah gitu, terus lu ngapain gitu. Berat juga bro punya istri satu. Kalau semisal punya istri lebih satu, itu pasti lebih berat lagi coy. Lu lebih nanggung banyak gitu loh. Pasti gitu. Soalnya kan pasti kalau udah punya istri harus dinafkahi kan, mau nggak mau. Nah, kalau dua kan berarti dua-duanya harus kan. Nah iya gitu. Ya gitu. Ini kalau gue lihat, gue ngambil dari pendapat ulama yang ini nih, yang mubah. Lo kan di Islam tuh ada haram, makruh, mubah, sama halal kan. Iya. Kalau yang pertama itu ini dulu deh, makruh. Makruh itu sebaiknya jangan dilakukan. Tapi kalau dilakukan gak dapat dosa, tahu kan? Iya, tahu. Oh iya, bener. Tadi kan makruh, mubah, sunnah, sama satu lagi, sorry, tadi gue salah ngomong, haram. Nah, tadi kan udah tuh, mubah. Tadi udah kan makruh terus mubah. Kalau mubah, itu ya diperbolehkan aja. Kalau semisal lo ngelakuin, ya nggak apa-apa. Tapi kalau semisal nggak dilakuin juga nggak apa-apa, nggak dapet dosa gitu. Terus yang ketiga, yang ketiga sunnah. Sunnah ini nih yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lu ngelakuin, lu dapat pahala. Kalau lu nggak ngelakuin juga, ya nggak apa-apa gitu loh. Nggak dapat dosa juga gitu.
Terus haram. Haram ini udah pasti nggak dibolehin sama sekali lah. Ya, kalau itu haram melanggar udah syariat pasti. Islam. Ya. Nih, kalau untuk yang mubah, ya. Kalau untuk yang mubah, kita ngambil dari pendapat yang mubah, ya intinya kan diperbolehkan aja. Yang nggak disaranin juga kan, tapi diperbolehkan. Ya kan? Ya. Ini yang mubah. Terus kalau misal yang sunnah, dari Buya Yahya sendiri, gua dengar penjelasannya, ya tetap aja ada syarat-syarat, ada aturan-aturannya, walaupun disunahkan gitu. Jadi nggak asal lu kayak ngelakuin sholat duha, sholat syuruk gitu, sholat sunnah. Kalau ini sunnahnya juga tetap ada aturannya, bro, gitu. Oh iya, tentu. Ya. Oke. Untuk yang pertanyaan terakhir, pesan buat anak-anak sekarang yang punya rasa ingin poligami, mungkin karena dia disukain banyak cewek mungkin, atau apa saran lo? Apa pesan buat mereka apa? Pesan untuk anak-anak sekarang, ya intinya gini, menyukai, mencintai, dan tertarik itu adalah 3 hal yang berbeda. Sudah mencintai seseorang, yang mungkin itu lebih dari satu ya. Intinya lo bener-bener bertanggung jawab gitu lah. Lo mungkin bisa, mengurangi ngelihat sosmed mungkin yang isinya cewek-cewek. Lo harus lebih bisa ningkatin ketakwaan lo sama Allah gitu. Lo bisa lebih tanggung jawab kalau emang nanti harus punya istri 2 gitu. Iya sih. Oh iya. Tapi ya. Memang ini ya bang, anak-anak sekarang banyak yang poligami ya. Ya sebenarnya bukan masalah poligami, tapi ya F-boy loh. Ngerti kan? F-boy. Oh iya. Iya tuh. Yang biasanya suka gaul-gaul sama cewek itu loh, yang sekitarnya cewek nggak kenalnya dia aja kenalan. Taunya udah punya suami. Kan iya itu kan maksudnya F-boy. Gitu. Nah, itu pasti karena nafsu, kemungkinan besar karena nafsu pasti. Nggak mungkin karena dia niat. Intinya dunia pernikahan itu tidak semudah dunia percintaan. Kalau lu cinta sama orang ya lu tetap cinta, tapi kalau pernikahan itu dari sekedar mencintai, coy. Itu lebih dari sekedar mencintai. Pokoknya banyak hal yang harus lo pikirin sebelum nanti. Gitu. Benar tuh. Ya, oke. Sebelum kita mengakhiri diskusi kali ini, mari kita lihat apakah ada yang ingin bertanya. Pertanyaan nih, yang pengen nanya masalah apa boleh, gitu. Komentarnya udah diaktifin. Ya, komentar nih. Intinya aku akan jawab kalau aku. Oke, ada yang mau nanya. Ya, pertanyaan. Bang Julpan yang bertanya. Baik, oke, Bang Julpan. Ya, gimana nih, Bang? Aku apa itu? Belum ketulis. Nah, terus silakan nih yang pengen nanya gitu. Oh, ada. Bagaimana cara memperkuat mental untuk berpoligami? Cara memperkuat mental untuk berpoligami, ya intinya dengan cara kamu itu bisa mengatur kembali niatmu untuk kamu ini berpoligami itu niatnya itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lo itu cuma untuk ngerusak ceweknya atau gimana gitu. Intinya yang harus kamu lakukan itu mengatur niat kembali gitu loh untuk berpoligami. Itu juga salah satu cara menguatkan mental. Terus yang kedua, ingatlah tujuanmu gitu loh. Ingatlah tujuanmu, ingatlah konsekuenmu, persiapkan biaya untuk anak-anakmu nanti gitu loh. Dan juga untuk menanggung masalah keluarga nanti, lebih dipersiapin mentalnya. Kalau semisal istri pertama, istri kedua mungkin lagi marah, kecewa, sedih, kita harus pada suatu saat kita berpoligami harus bener-bener bisa bener-bener bisa menanganinya gitu loh.
Ya, oke. Oke, mudah-mudahan tuh puas ya jawabannya. Oke, nah selanjutnya nih, sebenarnya ini sebelum pertanyaan, tapi nggak apa-apa ya. Oke, populasi wanita semakin meningkat. Kita sebagai lelaki harus bagaimana? Jadi gini intinya, Info wanita kan meningkat. sekarang perempuan kan sekarang meningkat banget kan ya, banyak, malah lebih banyak dari Ya, pria. Nah, itu gimana kita nanganinnya? Kan pasti nggak semuanya bisa dapat satu-satu kan? Pasti ada yang tersisa gitu maksudnya. Gimana kira-kira? coba diulang pertanyaannya. Aku Oke, Pak. intinya belum dapat nih. Ya, oke, 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 ya. Populasi wanita semakin meningkat. Kita sebagai Ya. laki harus gimana? Oh, gini, populasi wanita meningkat. Oh, dapat data dari mana emangnya? Hmm, ya mungkin Dapat dari data dari Google mana? nggak, belum tahu juga. Tapi kayaknya emang bener Bener deh, nggak Bang. itu populasi Karena wanita meningkat? Ya kalau kalau ya, semisal kamu ya udah misalnya aja deh, mencintai sama ini satu aja deh, orang, ya, gimana? misalnya aja deh, misalnya pada wanita pada meningkat populasinya daripada pria lebih banyak, misalnya aja deh, kalau Oh, lu misal masih ragu aja. benar atau enggak. Ya, kalau semisal populasi wanita semakin meningkat, ya Hmm? udah sih sebenarnya kalau semisal kamu udah mencintai orang gitu, kamu udah mencintai seseorang, kamu ingin memperjuangkannya sampai menikah gitu loh. Terus kalau nanti udah Hah? cukup satu aja istrinya, ya udah nikah aja lanjutin gitu. Oh ya. Oke, ini sebenarnya ini ada gini. Oke, Oh ya di pertanyaan Rusia, selanjutnya, kalau perempuannya yang poligami bagaimana, Bang? Astaga. poligaminya Kalau kalau perempuannya perempuannya yang poligami poligami gimana? bagaimana? Ya gimana tuh, Siapa yang nanya, bagaimana gimana? coy? Siapa yang Kira-kira. nanya itu? Kan Perempuan Raskolnikov. yang poligami. Siapa yang Udah, nanya? Nikahin animo jadi nggak? deh. Gini deh. Kalau laki yang poligami pasti cewek kan. Nah, kalau perempuan yang poligami pasti bukan cewek kan, pasti cowok kan. Nah, gimana? Oh maksudnya ceweknya minta pengen poligami atau gimana? Ceweknya, dia udah punya Ya, suami. Dia mau suami ya, kedua, oh dia gitu minta maksudnya. poligami. Oh dia pengen punya suami lagi gitu. Iya, jadi dia Eh, pengen punya dua setahu gua, suami intinya. Dua oke suami, oke. tiga Ini suami. setahu aku ya. Setahu aku, kalau aku dengar dari ibuku sendiri, kalau cewek Nah, itu nggak boleh punya suami lebih dari satu. Tapi kalau hmm. suami itu boleh punya istri lebih dari satu. Tapi ya itu kembali kepada Kenapa Bang? Kok aturannya. bisa Bang? Kenapa Bang? Kok bisa Bang? Nah Bukannya itu yang gue denger alasannya juga kurang tahu gue kalau kayak gitu. hmm, Belum pernah juga ada info yang denger. mungkin kalau gimana ya gitulah ya. Mungkin kalau misalnya perempuannya yang poligami pengen dua Ya, suami mungkin agak nggak jelas gitu ya. Ya kan ya, ya kali gila. Gue jadi kepikiran yang nggak jelas nih ya. Kalau kayak gitu caranya kan. Oke. ya. Oke, nggak Nah, ada yang astaga. Oke, sebentar. Oh my God, banyak banyak banget, Bro. Pertanyaannya. Oke, oke. Sabar. Sebentar nih. Oke. Duh, oke. ini Ini, udah sebentar. wih, Sebentar, siapa yang nanya sebentar, nih? Dari sebentar. AGXKI. Lu setuju nggak poligami dilakuin di era milenial generasi emas? Hmm. Karena saya melihat poligami lebih ke zaman dulu. Jika dilakukan di Gen Z ini, pendapat pribadi, ya itu kembali kepada aturannya masing-masing sih. Kalau gue lihat, Ah, ah. kalau ditanya milenial, generasi milenial ya, generasi milenial, bentar. Lo setuju nggak poligami dilakuin di era milenial generasi emas? Ya. Generasi emas, oh ya generasi emas berarti emang generasi yang dulu ya, yang kayak Sule, Ahmad Dhani Iya. gitu, mereka Iya. berpoligami. Iya, apa aja. Yang intinya Kalau mah poligami ya dilakukan, poligami ya tadi sekarang. kan juga udah ditanyain sama Mas Nabil kan, kalau Ah, apa ah. namanya poligami di era sekarang tuh gimana? Ya balik ke aturan syariat aja lagi, balik ke aturan Dan syariat, niat, semua konsep ditanggung. ya dan juga niatnya ya.
niatnya. Menduga Nah, itu niatnya. juga. Betul, niatnya. Lu kalau nggak yakin nggak usah, udah satu istri cukup. Oke, ini pertanyaan, boleh nikahin anime nggak? Ya enggak lah, gila lu. Enggak lah, gila. Jelas. Populasi wanita emang meningkat, bro. Emang meningkat. Oke. Selanjutnya nih, ini nggak aneh-aneh Enggak, deh. datanya dari mana itu, Udah. Bil? Populasi wanita meningkat. Jepang butuh poligami. Apa sih? Oke. Kalau pendapat kamu pribadi, apa nih? Kalau pendapat kamu pribadi gimana? Poligami atau tidak? Kalau menurutku sih, kalau aku sendiri nanti sih, kalau aku udah cukup sama satu istri gitu. Ini AGXKA ini, kalau pendapat kamu pribadi gimana? Poligami atau tidak? Balik ke personalitas masing-masing aja, Bang. Kalau semisal punya faktor tertentu yang membuat istri lo pengen dipoligami lagi gitu, ya nggak apa-apa, lakuin aja. Tapi kalau emang cukup ya lu istri satu gitu, ya kamu cukup mencintai satu orang gitu sampai nanti akhir, ya udah nggak apa-apa, tergantung personalitas masing-masing aja. Kalau aku sendiri sih nggak bakal poligami sih, aku cukup mencintai satu orang aja sampai nanti aku mati. Oke. Selanjutnya, tapi harus dapat restu ortu nggak? Restu ortu ya jelas dong. Semua itu kan butuh restu ortu. Pasti. Nggak mungkin kan. Walaupun mungkin ceweknya, ya seperti yang gue udah bilang sebelumnya. Kalau ceweknya dia benar-benar setuju, tapi ortunya enggak, ya sama aja, jangan gitu. Kalau mertua sakit, ya berarti nggak nyaman juga rasanya ceweknya kan. Ortunya sakit hati gara-gara dia setuju mau digangguin gitu kan. Betul. Kalau pendapatmu gimana? Zaman sekarang lo pengen poligami, tapi cewek zaman sekarang cemburuan. Nah itu, nih pertanyaan dari Musji. Kalau cewek sekarang cemburuan, ya, nah ini. Nah kalau cewek zaman sekarang cemburuan, maka dari itu kan pelaku poligami ini bener-bener harus bisa konsekuen. Nih kata Buya Yahya nih. Buya Yahya tuh bilang seperti ini. Istri pertama bilang, Mas, aku tuh sakit hati. Aku tuh dipoligami. Kamu tuh mungkin dah poligami aku. Aku tuh sakit hati. Aku tuh kecewa gitu loh. Terus gimana gitu? Ya suaminya itu sebisa mungkin itu bener-bener nempelin istri yang pertama gitu loh. Ditempelin. Dan jangan lupa istri keduanya ditempelin juga. Nah ini nih konsekuen dari para pelaku poligami ini harus bener-bener mengatur emosional kedua para pasangannya ini nih. Ini kalau berpoligami lebih dari satu ya. Kalau dua poligami itu kalau kata Buya Yahya gitu. Oke. Ya. Karena ini sudah 30 menitan lebih, setengah jam, mari kita selesaikan dulu, udahi dulu diskusinya. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah bertanya juga terima kasih. Dan tolong untuk selanjutnya jangan nanya yang aneh-aneh karena nggak akan ditanggapi kalau kalian nanya aneh-aneh. Oke, kalau begitu kita udahi dulu. Selamat malam dan terima kasih.